Di video kali ini kita akan membahas tentang paritas sebuah bilangan dan juga bilangan prima. Sebenarnya paritas ini harusnya saya sudah kemukakan di video pertama tentang teori bilangan ya, untuk pengantar bilangan. Tapi nggak apa-apa saya bahasnya di video ini karena tidak terlalu banyak juga ya. Paritas atau parity ya. Parity atau paritas. Jadi paritas atau parity ini sebenarnya adalah pengelompokan atau pengklasifikasian bilangan bulat berdasarkan sifat genap atau ganjilnya ya. Jadi berdasarkan sifat genap atau ganjil. Jadi setiap bilangan itu pasti memiliki salah satu sifat ini, entah dia genap atau ganjil. Maksud saya adalah bilangan bulat ya. Ini hanya bilangan bulat ya. Bilangan bulat berarti bilangan asli udah pasti masuk ya. Bilangan prima juga nanti pasti ada hubungannya nanti dengan paritas atau parity. Ingat, paritas ya. Karena di matematika ada kalimat yang mirip, kata yang mirip dengan paritas ini atau partisi. Nah, ini beda lagi. Partisi ini kita nanti pelajari di kombinatorika. Partisi atau partition ya, pemisahan. Jangan sampai ketukar ya. Ada beberapa murid saya di sekolah di Jakarta yang saya ajar dengan Olimpiade, dia ketukar paritas dengan partisi ya. Jangan sampai ketukar ya. Nah, sekarang misalnya saya mau misalkan genap ini dengan ganjil ini dengan O ya. Dari bahasa Inggris sebenarnya yaitu even dan odd. Oke? Nah, maka dari sisi penjumlahan ya, atau perkalian, kita bisa menentukan paritas sebuah bilangan ya. Jadi ketika plus, saya pakai warna lain aja. Ketika sifatnya genap ditambah atau dikurang genap, saya pakai simbol aja ya. Saya pakai simbol E dan O aja. Jika bilangan genap ya, E ditambah bilangan ganjil, genap dulu deh. Nah, genap tambah genap hasilnya adalah genap. Oke. Kemudian jika bilangan genap even ditambah bilangan ganjil ya, itu hasilnya adalah ganjil. Oke. Saya mungkin pakai warna lain aja ya biar lebih enak ya. Nah, gini ya. Lalu kalau bilangan ganjil ya, bilangan ganjil ditambah bilangan genap, itu hasilnya tetap ganjil dong ya, tetap ganjil ya. Nah, sekarang kalau bilangan ganjil ditambah bilangan ganjil ya, itu hasilnya adalah genap. Kalau kita lihat ini ya, ini kan hanya 2 kali penjumlahan ya. Ini maksud saya perkalian ya. Kenapa perkalian? Harusnya pengurangan dulu, penjumlahan dan pengurangan. Oke, nah kita lihat yang pertama. Jika genap ditambah genap, hasilnya genap. Ya. Ini kan hanya 2 buah, katakanlah 2 buah angka gitu ya. Kalau 3 buah, hasilnya apakah tetap genap? Hasilnya tetap genap. Jadi jika genap tambah genap ya, tambah genap terus sampai berapa kali pun ya, sampai tak hingga kali pun ya. N kali lah gitu, dimana N adalah bilangan bulat gitu ya. Nah, maka hasilnya tetap akan genap. Oke. Namun untuk yang ini ya, kita lihat dulu nih ya. Kalau misalnya untuk even ya, genap ditambah bilangan ganjil ya, ditambah ganjil lagi. Oke. Kalau misalnya ganjilnya hanya berjumlah genap ya, ini akan jadi genap. Tapi jika sebuah bilangan saya pakai warna ini, genap ditambah bilangan ganjil tambah ganjil ya, tambah titik sampai ya ganjil terus ya. Itu sama dengan bilangan apa? Kalau misalnya ada sebanyak ganjil. Oke. Hasilnya adalah ganjil. Ya, hasilnya adalah ganjil. Jadi kalau misalnya ada sebanyak bilangan, kita langsung aja lah kita contohin ya. Dari sini dulu ya, dari sini.
Kalau ini misalnya 2 ya ditambah bilangan ganjil ya, misalnya 1 tambah 3 ya. Ini akan jadi 2 tambah 1 tambah 3 berarti 6. Ya, genap ya. Karena ini kalau dijumlahin ganjil tambah ganjil akan jadi genap. Ini. Ya. Nah, tapi kalau misalnya ganjilnya ada sebanyak ganjil gitu ya. Bilangan ganjilnya ada sebanyak ganjil, ya ini akan jadi tetap ganjil. Jadi ini sama saja kita menjumlahkan untuk properties yang ketiga. Ya. Oke. Nah, untuk ganjil dan genap ya, sifat komutatif berlaku. Jadi kalau dia mau bolak-balik ya kayak gini, ditukar gitu ya, itu akan sama hasilnya. Yang membedakan hasilnya, apalagi kalau ada ganjilnya, yang membedakan adalah ketika bilangan ganjil itu ada berapa banyak gitu. Apakah ada sebanyak genap atau sebanyak ganjil. Begitu ya. Nah, sekarang kalau misalnya untuk ganjil dengan ganjil, kalau ganjilnya ada sebanyak ya tambah terus ya, tambah ada sebanyak misalnya sebanyak genap ya, maka tetap hasilnya adalah genap. Tapi kalau bilangan ganjilnya kita jumlahkan ada sebanyak ganjil ya, ini nggak kelihatan ya, ganjil, maka hasilnya adalah akan ganjil. Oke. Ya saya kira itu untuk penjumlahan dan pengurangan ya. Ini penting banget, apalagi nanti kalau soal-soal KSN kalian harus menerka-nerka sebuah bilangan apa ya kira-kira untuk dijadikan sebuah substitusi nilai, atau misalnya untuk dalam sebuah pertidaksamaan, atau ya banyak ya metode-metode yang membutuhkan sifat-sifat ganjil genap ini atau yang kita sebut dengan paritas ini ya. Jadi kalian wajib tahu dan ya mungkin dihafal atau dipahami lah dulu ya, lebih tepatnya dipahami dulu baru dihafal gitu ya. Nah sekarang kita ke perkalian. Perkalian ya. Saya nggak memasukkan pembagian di sini karena di video pertama juga saya bilang bahwa untuk pembagian itu kita harus hati-hati. Karena kita berbicara tentang teori bilangan, di mana teori bilangan itu mempelajari semua bilangan bulat ya. No excuse, harus bulat ya. Semuanya tentang bulat. Jadi kalau pembagian ada kemungkinan hasilnya tidak bulat ya. Contohnya 2/5. Memang ini bulat, tapi dibagi hasilnya tidak bulat. Ya, 0,4 gitu ya. Nggak boleh. Oke, jadi kita bicara tentang perkalian saja. Nah, bagaimana untuk perkalian ya? Kita mulai dari yang dulu ya. Even kali even ya, saya buat tanda X aja kali ya. Even kali even hasilnya apa? Even. Lalu odd kali even hasilnya even juga. Nah, lalu komutatifnya even kali odd ya sama, even. Karena sifat perkalian memiliki sifat komutatif. Lalu odd kali odd hasilnya adalah odd. Ganjil kali ganjil hasilnya adalah ganjil. Nah untuk perkalian ya, lebih banyak menghasilkan bilangan genap ya. Kalau ganjil itu karena ganjil kali ganjil saja. Tapi kalau untuk penjumlahan itu sama rata ya. Ya sama rata 2-2 gitu ya. Nggak ada lagi bentuk kombinasinya, nggak ada lagi ya, hanya ini doang ya. Oke. Kira-kira seperti itu, nanti bisa disesuaikan saja kalau misalnya bilangan genapnya ada 3 atau 4 atau sebanyak genap, sebanyak ganjil gitu ya. Nah, itu kalian bisa sesuaikan sendiri ya. Asal kalian mengerti yang ini ya, kalian bisa mengerti dan bisa menurunkan untuk perkalian yang lebih dari 2 bilangan. Baiklah, sekarang kita ke bilangan prima. Bilangan prima. Bilangan prima, bilangan yang sangat famous di teori bilangan ya. Saya kira sangat famousnya sampai ya di KSN juga nggak mungkin kelewat ini soal-soal seperti bilangan prima ini. Kalian harus tahu tentang bilangan prima. Nah, jadi apa itu definisi dari bilangan prima? Ya, definisi dari bilangan prima. Jadi misalkan ya, P itu misalnya lebih dari 1, itu disebut prima
disebut prima atau disebut bilangan prima jika tidak ada bilangan bulat, saya katakan D ya. Kepanjangan dari divisor sih ya, saya buat aja D gitu. Dimana D ini D kecil ya, D lebih dari 1, dan D ini nggak boleh sama juga dengan bilangan P ini ya. Nah, sehingga D habis bagi P ya. Saya ulangi, P lebih dari 1 ya, tapi lebih dari 1 ya. Disebut prima jika tidak ada bilangan bulat D, jika tidak ada loh ya. Jika tidak ada bilangan bulat D di mana D lebih besar dari 1 dan D tidak sama dengan bilangan P itu, sehingga D bisa habis bagi P. Mungkin sulit mengerti ya kalimat ini. Saya ganti deh kalimatnya ya, mungkin biar lebih mengerti. Ini kalimat yang lebih mengerti ya. P ya, katakan bilangan P ini disebut bilangan prima jika tidak ada faktor. Nah, udah belajar faktor ya, atau pembagi sama saja, atau divisor sama saja. Ya, tidak ada faktor atau pembagi atau divisor yang dapat membagi. Nah, ketika saya sudah katakan membagi, itu artinya habis membagi ya. Tapi ya udah, nggak apa-apa, saya tulis kata habis di sini, saya tambahin ya dalam kurung. Yang dapat membagi habis, harusnya habis membagi sih ya. Ya udahlah ya. Dapat habis membagi atau membagi habis bilangan P tersebut, atau yang langsung aja P tersebut. Selain 1 dan P itu sendiri ya. Langsung saja contohnya 17 ya. Faktornya apa aja? 1 dan 17. Maka P adalah kok P sih? 17 adalah bilangan prima. Lagi ya. Apakah 21 bilangan prima? Ya, kita lihat dulu faktor-faktornya apa aja. 1 pasti masuk. 1 itu bapaknya semua faktor ya, bilangan bulat. Jadi 1 itu termasuk ya. 1 masuk, 3 masuk, 7 masuk. Oke? Nah, sekarang apakah 21 adalah bilangan prima? Tidak. Kenapa? Karena ada faktor lain ini nih, ada penyusup nih. Ada faktor lain yang habis membagi 21. Oke? P disebut bilangan prima jika tidak ada faktor lain yang dapat membagi habis P selain 1 dan P. Dan artinya 1 dan P diizinin. Ya. 1 dan P diizinin untuk membagi dia, dan bilangan itu adalah bilangan prima. Tapi kalau ada bilangan lain yang bisa habis bagi bilangan itu, maka 21 ini adalah bukan prima. Ya, melainkan apa? Ada nama lain nggak? Ada dong. Melainkan disebut ya bilangan komposit. Ya, jadi prima lawan katanya komposit. Oke. Bilangan prima apa aja? Gitu ya. Bilangan prima apa aja? Bilangan prima itu start dari 2, 3, 5 ya kan? 7, 11, 13, 17, 23, 29, 31, 37, 41 dan seterusnya. Infinity ya, infinity. Banyak banget. Ya. Nah, pertanyaan saya, kenapa 1 itu tidak masuk dalam himpunan yang saya berikan? Tidak masuk dalam bilangan dalam himpunan ya, bilangan prima. Kenapa 1 tidak masuk?
Ya udah lihat dari definisinya aja ya. Nah ini, jadi dia harus lebih dari satu. Jadi P dikatakan prima kalau lebih dari satu dan faktornya adalah ya 1 dan P itu sendiri ya. Dari definisi aja sebenarnya. Dari definisi tidak masuk dalam bilangan prima. Nah, saya kan sudah menyebutkan bilangan-bilangan prima ini kan. Bilangan prima ini banyak ya. Kalian mungkin saya kira kalian harus hafal ya. Ini benar-benar hafal. Bilangan prima dari 1 sampai 100 ya. Setidaknya kalian hafal. Karena ini akan sangat membantu untuk pengerjaan soal-soal KSN ya nanti. KSN 2021 ya. Agar lebih memudahkan aja daripada kalian cari satu-satu misalnya. Apakah 71 prima gitu kan. Kalian harus cari satu-satu ya repot juga ya. Ya mungkin kalau bilangan 100 lebih ya mau nggak mau kalian harus cari satu-satu gitu. Kalian bagi satu-satu. Tapi kalau 71 ya karena di bawah 100 ya it's okay lah kalau kalian hafal gitu ya. Sekarang tadi kan saya sudah contohkan untuk bilangan 17 dan 21 ya. Sekiranya gampang sih karena bilangannya kecil. Jadi kita bisa tebak itu bilangan prima atau tidak. Tapi kalau saya misalnya contohkan bilangan misalnya pertanyaan saya gitu ya. 117 apakah prima? 231 apakah prima? Ya kan? Apalagi misalnya 317 apakah prima? Ini ada 3 pertanyaan. Gimana cara ngeceknya? Ya nggak mungkin pakai internet. Kalau ngerjain soal begini, kalau dalam ujian ya nggak mungkin pakai internet gitu ya. Nah, gimana caranya? Kita mengenal ada sebuah saringan ya. Kok namanya saringan? Ya memang di bahasa Inggris sebenarnya di bahasa Inggris namanya ini nih. Sieve of Eratosthenes atau saringan Eratosthenes. Apa itu saringan Eratosthenes? Saya coba definisikan dulu yang pertama. N adalah saya coba komposit dulu ya. Bilangan komposit jika terdapat P yang merupakan bilangan prima ya. Bilangan prima pada rentang 1 sampai akar N ya. Dari 1 sampai rentang akar N ini gitu ya. Ini kurung siku ini terbuka. Sehingga P habis bagi N. Oke. Sehingga P habis bagi N. Nah, sekarang yang kedua. N adalah bilangan prima ya. Jika ada bilangan P atau bilangan prima pada rentang 1 sampai akar N ya, sehingga P tidak habis bagi N. Oke? Nah, dengan melihat definisi ini, ini harusnya akar N ya, ini akar N ini tidak habis bagi akar N ya. Sorry. Nah, dengan mengandalkan definisi yang sudah saya berikan tentang saringan Eratosthenes atau sieve of Eratosthenes, maka kita bisa tentukan dong 3 bilangan ini. Apakah 117 bilangan prima atau enggak? 231 prima atau bukan? Begitu juga 317. Kita akan buktikan ketiga bilangan di atas ya. Untuk yang pertama ya. 117 apakah bilangan prima atau bilangan komposit ya? Jawab. Nah, karena N-nya 117, kita tulis dulu N-nya 117 ya. Maka akar N-nya berapa? Gitu ya. Kita tidak perlu dapat nilai eksak, jadi saya bikin tanda kira-kira saja ya, karena kita kan mau dapatin bilangan bulatnya saja.
Maka ini kalau saya lihat nih, kalau 10 kuadrat kan 100. Jadi kalau 11 kuadrat sama dengan 121. Di antaranya berarti ini berarti sekitar 10 koma lah ya. 10 koma lalalalah, komanya nggak penting ya. Maka lagi floor dari akar N berapa? 10. Ya kan? Nah, ya. Nah, maka dari itu sekarang ya, karena floor dari akar N-nya sama dengan 10, coba kita cari bilangan-bilangan prima ya. Di bawahnya 10 sampai batasnya 1 sih yang bawah. Atau bilangan prima dari 1 sampai 10 ya. Sama ya. 1 sampai 10. Apa aja? Pastinya 2, pastinya 3, pastinya 5, pastinya 7. Nah, artinya apa? Cek aja kalian bagi dengan keempat ini gitu. Kalau berhasil ya, berhasil membagi gitu ya, berhasil membagi, maka apa kesimpulannya? Dia komposit, tidak prima. Tapi kalau tidak berhasil membagi atau tidak habis membagi, maka bilangan N itu ya, N ini adalah bilangan prima. Oke, kita tes ya, testing. Ya, jika P-nya sama dengan 2, maka kita cek ya. Maka kita cek mana tadi? 117 habis tidak bagi 2. Wah, udah jelas tidak ya. Karena ini ganjil ya. Ganjil tidak bisa bagi genap. Ya, tidak bisa bagi genap. Nah, ini sebenarnya nanti saya akan bagi lagi nanti di video selanjutnya keterbagian bilangan prima. Jadi bilangan-bilangan yang habis dibagi bilangan-bilangan prima kayak sifat apa sih kalau habis dibagi 2, dibagi 3, bagi 5, bagi 7, bagi 11 seperti itu ya. Tapi nggak apa-apa. Karena kita belum tahu cara cepatnya, ya udah kita bagi-bagi porogapit seperti ini ya, gitu. Oke, gagal ya. Maka sekarang P sama dengan 3. Apakah 3 habis bagi 117? Kita cek. 117 habis bagi 3 tidak. Ini 3, ini 9, ini 27. Wow, habis ya. Karena hasilnya ini adalah 9. Nah, rupanya 3 habis membagi 117. Sudah, stop sampai sini aja, nggak perlu cek P-nya 5 atau P-nya 7 gitu. Dari sini sudah jadi keputusan atau kesimpulan ya. Kesimpulan yang mana? Karena ada salah satu yang bisa habis membagi N, maka ini masuknya kemana? Ini adalah bilangan prima sih. Kok prima? Kesimpulannya maka masuknya ke sini. Bilangan komposit. 117 bilangan komposit. Kenapa? Ada salah satu bilangan prima di bawah akar N itu, yaitu 2, 3, 5, dan 7. Itu ada yang berhasil membagi. Maka itu bilangan komposit. Oke? Nah, jadi gampang ya untuk mencari bilangan prima, sebenarnya gampang ya. Asal udah tahu caranya, tahu rumusnya, gampang. Oke, sekarang nomor 2. Kita mau cek yang 231 ya. Apakah 231 prima atau enggak? Prima atau komposit gitu. Nah, sama. Caranya sama ya. Kita misalkan N sama dengan 231, maka akar N ya, kira-kira berapa? Kalau 15 itu kan 225. Oke. Ya benar ya Lia? Ya benar. 16 itu kan sama dengan 256. Oke. Maka 231 diantaranya ini 15 dan 16. Berarti 15 komaan. Maka floor dari akar N itu sama dengan 15. Oke. Nah, faktor prima yang di bawahnya 15 tapi di atasnya 1 apa saja? 2, 3, 5, 7, apalagi 11, apalagi 13. Nah, ini kamu cek satu-satu nih. Itu kamu cek satu-satu. Kita testing. Ya, ini kan
bentuk dari primanya ya. Primanya 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13. Ya. Nah, jika P-nya sama dengan 2, maka ya udah jelas ya. Maka 2 tidak habis bagi 231. Jangan stop di sini, kita lanjut lagi ya. Stop ketika sudah ada yang habis membagi. Atau semua bilangan primanya sudah habis kepake dan tidak ada yang habis membagi. Baru di situ stop. Nah, jika primanya 3 ya. Jika primanya 3 apa habis membagi? Siapa tadi? 231. Kalian bisa membagi dengan cara porogapit ya. Tapi saya berikan ya trik dulu ya. Nanti saya juga bahas di video berikutnya sih. Jadi kalau mau melihat sebuah keterbagian itu habis dibagi 3, itu caranya adalah jumlahkan digit-digitnya, kemudian bagi dia dengan 3. Apakah habis? Kita coba. 2 tambah 3 tambah 1, 6. 6 habis bagi 3? Habis. Berarti ini habis. Ya sudah, habis bagi 3. Dan di sini kita stop. Maka 231 ini adalah bilangan apa? Komposit. Bukan bilangan prima karena habis juga membagi. Yaitu salah satu faktornya ada 3. Ingat, bilangan prima itu adalah bilangan yang faktor-faktornya adalah 1 dan bilangan itu sendiri. Kalau ada faktor lain yang menyusup yang habis bagi 231, maka itu udah jelas bukan bilangan prima. Nah, sekarang untuk nomor 3-nya, yang ini, apakah ini bilangan prima? Oke, kalian bisa cek sendiri. Nah, saya kasih 1 juga ya. Apakah 647 prima atau bukan? Ya, jangan cari di Google ya. Kalau cari di Google langsung ketahuan ini prima atau enggak. Tapi ini sebagai latihan saja ya, menggunakan prinsip dari saringan Eratosthenes. Oke, untuk video kali ini sampai sini dulu. Kita akan lanjut untuk video yang selanjutnya. Kita akan bahas tentang keterbagian bilangan prima di video yang selanjutnya.